bunyi diftong yang ada di dalam tuturan tambo itu tambah lagi sekitar 2000 bunyi yang akan sulit atau tidak bisa ditulis. Tambo Minangkabau tidak bisa ditulis dengan yang dinamakan aksara Minangkabau. Assalamualaikum saudara, jumpa lagi dalam TM Channel, Tuanku Mangkudun Channel atau Tambo Minangkabau Channel. Kali ini kita akan bicara tentang aksara Minangkabau. Aksara Minangkabau. Adakah aksara Minangkabau? Siapa yang menyusun pertamanya dan menulisnya? Adakah naskah? Agak satu saja yang menggunakan aksara Minangkabau. Oke, saudara, kita akan membahas aksara Minangkabau dalam tanda tanya yang besar, dan kita akan menguji apakah aksara Minangkabau itu bisa digunakan. Apakah aksara Minangkabau bisa dipakai untuk menulis Tambo Minangkabau? Kita akan sampai pada ujungnya nanti. Benarkah ada aksara Minangkabau? Atau perlukah ada aksara Minangkabau? Saudara, kita mulai dengan memahami apa itu aksara. Apa definisi dari aksara? Aksara adalah sistem tulisan atau sistem penulisan. Sistem penulisan memindahkan semua bahasa verbal ke dalam bentuk lambang-lambang yang disepakati. Di dunia ada 4 kelompok sistem penulisan atau sistem aksara. Yang pertama sistem alfabetis namanya, yang paling kita kenal, alfabet, ya. Itu dari kata alfa beta, itu huruf Romawi. Mana sistem alfabetis? Itu huruf Latin yang kita kenal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 26 huruf. Untuk memindahkan seluruh bahasa lisan ke dalam lambang-lambang yang disepakati. Tulisan Latin. Sebelum tulisan Latin, ada tulisan Romawi, alfa, beta, gamma, epsilon sampai omega, alfa, omega. Itu tulisan Romawi. Ada lagi tulisan Cyrillic, tulisan Armenian, tulisan Georgia, dan tulisan Hangul. Tidak begitu kita kenal. Itu sistem alfabetis. Satu lambang, dikatakan lambang huruf, itu mewakili bunyi tertentu, bunyi vokal, huruf hidup, atau bunyi konsonan yang dikatakan huruf mati. A, I, U, E, O itu huruf vokal, B, C, D, G, H, J, K itu huruf konsonan. Kemudian ada sistem aksara yang menggunakan logo grafik namanya. Itu seperti tulisan kanji di Jepang, tulisan katakana, hiragana. Itu tulisan yang menggunakan logo atau lambang. Satu lambang itu menjelaskan satu kata. Kalau alfabetis tadi satu huruf melambangkan satu bunyi. Kemudian yang ketiga ada sistem abjad. Nah, sistem penulisan Arab dikatakan sistem abjad. Ada dua yang mirip, sistem aksara Arab dan sistem aksara Hebrew. Hebrew itu
untuk menulis kitab suci agama Yahudi. Induknya nanti ada bahasa Aram namanya. Sistem abjad itu semua hurufnya adalah konsonan yang kemudian konsonan itu diberi tambahan harakat ke dalam bahasa Arab. Nah, baris atas A, baris bawah I, baris depan U, kemudian ada matinya. Sasisu, tatitu, jajiju, an in un, ban bin bun, tan tin tun, san sin sun, itu abjad. Sistem keempat, sistem Abu Gida namanya, itu menggabungkan logo dengan abjad, lambang sekaligus abjad yang bisa berubah bunyi ketika lambangnya dibelokkan atau ditambah. Oke, itu abjad, itu alfabet, itu Abu Gida, itu logo. Sistem penulisan yang bisa memindahkan semua tuturan lisan ke dalam bentuk lambang-lambang tulisan. Pertanyaannya, apakah Minangkabau punya yang seperti itu? Apakah Minangkabau punya sistem aksara? Saudara, mari kita bersangka baik. Ada yang mengatakan telah menemukan aksara Minangkabau. Tentu pertanyaannya, benarkah itu aksara Minangkabau? Oke, kita coba mengujinya. Saudara, mari kita coba menguji apakah aksara Minangkabau yang ditawarkan atau yang dinyatakan ditemukan itu bisa digunakan untuk menulis sebuah tuturan yang paling terkenal, yaitu Tambo Minangkabau. Tambo Minangkabau sudah ditulis dalam aksara Latin dan bisa dibaca. Kemudian Tambo Minangkabau juga sudah ditulis dalam aksara Jawi atau Arab Melayu, juga bisa dibaca. Dan itu yang kita temukan. Sekarang apakah aksara yang dikatakan aksara Minangkabau itu mampu menuliskan Tambo? Oke, saya punya ini transkripsi tuturan Tambo dalam tulisan Latin. Kita bandingkan aksara Latin dengan aksara yang baru tersebut. Aksara Latin ada 26. Aksara yang ditawarkan itu ada 15. Satu vokal A, kemudian ada 14 konsonan. 14 itu pun satu konsonan gabungan, ngeh atau nga. Nah, berarti cuma 13 konsonannya. Ketika saya bandingkan, ada 4 konsonan yang tidak dimiliki dalam aksara baru ini. Yang dikatakan aksara Minangkabau itu tidak punya konsonan C, tidak punya konsonan J, tidak punya konsonan Y, dan tidak punya konsonan Z. 4 konsonan tidak ada. Bagaimana kita akan menulis Tambo Minangkabau? Kita mulai dengan huruf C. Ketika saya memeriksa transkripsi tuturan Tambo Minangkabau, saya temukan 251 bunyi C. Mulai dari Pulau Paco, ada Kuciang Siam C itu. Ada Undang-Undang 9 Pucuk. Ada Cupak Gantang. Itu huruf C yang ada dalam tuturan Tambo, dan ada 251 lagi di dalam tuturan itu huruf C. Sementara yang dikatakan aksara Minangkabau itu tidak punya huruf C. Jadi 251 kata tidak bisa ditulis. Huruf J ada 661 buah. Mulai dari Sri Maharajo, Dirajo, ada JJ. Datuk Suri Dirajo. Padang Panjang,
Saya periksa 661 kata dan nama akan hilang dari Tambo kalau menggunakan yang dikatakan huruf atau aksara Minangkabau itu. Tidak bisa ditulis. C ada 251, J ada 661, Y ada 815, bahkan Z. Kalau Y banyak sekali, 815. Z, adakah Z dalam tuturan Tambo? Ada. Mulai dari nama Iskandar Zulkarnain, Z itu Zulkarnain. Ada nan lazim. Jadi huruf Z tidak ada di dalam aksara Minangkabau. Tidak bisa menulis nama Iskandar Zulkarnain itu. Saudara, setelah saya kumpulkan, untuk konsonan yang 4 itu saja, hampir 2000 kata tidak bisa ditulis dengan aksara Minangkabau. 2000 kata dalam Tambo artinya 1/5 Tambo itu tidak mungkin ditulis dengan aksara Minangkabau. Karena jumlah aksara di dalam seluruh tuturan yang ditranskripsi itu hanya 10.428, 10.000 lebih sedikit. Sementara lebih 2.000 tidak bisa ditulis dengan yang dikatakan aksara Minangkabau. Itu baru konsonan, saudara. Ada yang lebih rumit lagi. Bahasa Minangkabau itu mempunyai diftong. Ada diftong au, Minangkabau, ngalau, rantau. Ada diftong ai, balai, sigulambai, pulai, dan banyak lagi. Ada diftong iya, sariat, cadiat, kambiang hutan, anjang mualim. Itu tidak bisa ditulis dengan aksara yang dikatakan aksara Minangkabau itu. Kenapa? Kalau ditulis I dan A saja, diftong itu bisa dibaca salah. Diftong adalah satu bunyi dengan satu lambang harusnya. Tidak sama harimau dengan harimau. Matahari mau 2. Atau mata harimau 2. Diftong harus punya satu lambang. Baik, saudara. Itu permasalahan kalau dimasukkan bunyi diftong yang ada di dalam tuturan Tambo itu tambah lagi sekitar 2000 bunyi yang akan sulit atau tidak bisa ditulis dengan yang dinamakan aksara Minangkabau. Maka Tambo Minangkabau tidak bisa ditulis dengan yang dinamakan aksara Minangkabau tersebut. Aneh kalau dikatakan aksara Minangkabau, tapi justru tidak mampu atau tidak bisa digunakan untuk menulis sebuah tuturan yang paling dikenal tentang Minangkabau, Tambo. Benarkah ini aksara Minangkabau? Siapa yang menemukannya? Atau siapa yang mencoba menawarkan ini sebagai aksara Minangkabau? Tolong tunjukkan agak satu saja naskah bahasa Minangkabau yang ditulis dengan aksara Minangkabau itu. Apakah mungkin? Apakah bisa memindahkan tuturan bahasa Minangkabau ke dalam aksara Minangkabau? Silakan perlihatkan naskahnya. Oke, saudara, kita masuk kepada bagian terakhir, sebuah pertanyaan. Perlukah Minangkabau punya aksara? Nenek moyang orang Minangkabau rasanya, menurut saya, menganggap aksara itu tidak penting. Kenapa? Karena mereka sudah punya wadah pewarisan yang dinamakan tuturan lisan, yang sabarih dak mungkin lupa
maka tidak mungkin hilang. Dengan tuturan lisan bisa diwariskan. Itu menurut nenek moyang orang Minangkabau. Maka absurd rasanya kalau ada yang berpikir nenek moyang itu membuat aksara. Kalaupun aksara itu diperlukan, nenek moyang orang Minangkabau sudah menggunakan aksara Palawa, aksara Sanskerta, sampai aksara Jawi, Arab Melayu, dan aksara Latin. Prasasti-prasasti yang terkait dengan Minangkabau menulis dengan huruf Palawa, huruf Sanskerta. Para penulis tuturan tamu menggunakan huruf Jawi atau huruf Arab Melayu. Apakah kita merasa kehilangan jika tidak punya aksara? Rasanya tidak. Banyak bangsa besar yang aksaranya memakai aksara yang sudah dipakai dunia lain. Amerika Serikat tidak punya aksara, bahkan tidak punya bahasa. Amerika, Australia, mereka tidak punya aksara. Inggris yang begitu terkenal tidak punya aksara. Mereka menggunakan aksara Latin. Bahasa mereka miliki. Latin punya aksara, bahasanya tidak lagi dipakai. Bahasa dan aksara yang bertahan tidak banyak. Aksara Arab dan bahasa Arab salah satu yang bertahan. Tapi aksara Latin bertahan, bahasa Latin tidak lagi dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Minangkabau tidak punya aksara, tapi bahasanya bisa berlanjut dan bertahan. Oke, masih perlukah kita punya aksara atau memaksakan harus punya aksara? Lalu mengarang-ngarang seolah-olah pernah punya aksara. Rasanya itu pekerjaan mubazir. Toh pewarisan nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat Minangkabau tidak menganut sistem aksara. Sampai jumpa dalam episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.